Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 2, subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Jadi sekarang kita akan membahas soal beserta menganalisis jawaban mana yang benar. Sudah siap ya pastinya? Oke, lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang soal PKN. Soal PKN ini seputar Pancasila. Butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita ke nomor 1. Nomor 1. Pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat tampak pada kegiatan A. Belajar, B. Beribadah, C. Kerja bakti, atau D. Upacara bendera di sekolah. Coba tebak. Yang mana jawabannya? Oke, jika kalian sudah menemukan jawabannya, tolong disimpan dulu. Kita bahas ya sekarang. Kata kunci di soal ini adalah kata masyarakat. Jadi, mana di pilihan ganda yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat? Apakah belajar? Belajar itu cenderung tanggung jawab kepada diri sendiri. Beribadah juga. Kerja bakti bisa jadi ya, kita cek yang di upacara bendera sekolah. Lah, upacara bendera sekolah ini untuk lingkungan sekolah. Jadi jawabannya yang C, betul. Nomor 2. Pak Safwan menjual barang secara online. Barang yang ia jual berupa produk dalam negeri. Tindakan Pak Safwan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang mencerminkan sikap A. Tolong-menolong, B. Cinta tanah air, C. Kerja keras, D. Peduli. Jawaban kalian yang mana? Dipikir dulu. A, B, C, atau D. Oke, betul. Yuk kita bahas. Pak Safwan ini menjual barang online dan dia itu menjual produk dalam negeri. Tindakan ini tuh tanggung jawab yang salah satu bentuk tanggung jawab yang mencerminkan sikap bagaimana? Tolong menolong, cinta tanah air, kerja keras, peduli. Jadi jawabannya ini hampir benar semua ya. Dia juga tolong menolong produk dalam negeri, kemudian cinta tanah air, kerja keras, dia kerja keras untuk bekerja, peduli. Nah, sekarang mana yang paling benar? Yang paling benar itu adalah di soal ini ada kata kunci yang kalian harus garis bawahi adalah produk dalam negeri. Jadi jawabannya yang cinta tanah air. Siapa yang benar? Coba mengacungkan tangan. Nomor 3. Delvin adalah salah satu peserta didik yang selalu datang tepat waktu ke sekolah. Artinya, Delvin adalah peserta didik yang memiliki sikap A. Jujur, B. Berani, C. Disiplin, atau D. Percaya diri. Yang mana? Dia selalu ke sekolah tepat waktu. Berarti jawabannya? Ya, disiplin. Mudah sekali bukan? Selanjutnya nomor 4. Setiap anggota musyawarah memiliki tanggung jawab menyelesaikan masalah hingga mencapai mufakat. Musyawarah merupakan kegiatan yang mencerminkan nilai Pancasila yang dilambangkan dengan simbol A. Tali rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, atau D. Padi dan kapas. Kalau musyawarah berarti dia yang... Ya, betul. Kepala banteng. Sila keempat. Nomor 5. Salah satu manfaat musyawarah adalah A. Belajar menahan emosi, B. Bisa mengkritik pendapat orang lain, C. Bebas tanpa batas dalam mengemukakan pendapat, atau D. Hanya mendengarkan pendapat yang sesuai dengan pendapat pribadi. Yang mana yang sesuai dengan manfaat musyawarah? Kalian menebak yang mana? Ya, kita bahas. Saat musyawarah kalian belajar menahan emosi? Ya belajar ya saat kalian beda pendapat dengan teman kayak gitu. Bisa jadi ya. Yang B bisa mengkritik pendapat orang lain. Ya bisa jadi saat musyawarah kalian bisa mengkritik. Yang C
bebas tanpa batas dalam mengemukakan pendapat. Ya, musyawarah kita mengemukakan pendapat. Ini juga bisa jadi. Yang D, hanya mendengarkan pendapat yang sesuai dengan pendapat pribadi. Kalian hanya mendengarkan pendapat yang sesuai dengan pendapat pribadi. Bisa jadi sih, meskipun ini perbuatan yang kurang terpuji. Lah, di soal PKN kalian akan menemukan jawaban yang masing-masing itu jawabannya mirip. Istilahnya jawabannya itu benar dan akhirnya kalian bingung mana ya yang paling benar. Yang paling benar. Coba yang mana? Ya, yang C. Bebas tanpa batas dalam mengemukakan pendapat. Jadi kita bebas berpendapat saat musyawarah, ya. Selanjutnya bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia di kelas 5, tema 2, subtema 1, kita belajar tentang kata tanya. 5W 1H ya. Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Tadi aja sih ya. Istilahnya tadi ya. Jadi ada 6 kata tanya. 6 kata tanya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke soal. Nomor 1. Ikan memiliki tulang belakang dan insang. Ikan haring, ikan bas, dan kuda laut termasuk dalam kelompok ikan bertulang keras. Mereka memiliki tulang tengkorak. Ikan hiu dan ikan pari memiliki tulang rawan. Mereka tergolong dalam kelompok ikan bertulang rawan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kalimat tanya yang tepat dengan jawaban yang terdapat pada kalimat pertama adalah A. Apa ciri-ciri ikan? B. Apa saja jenis ikan? C. Bagaimana bentuk fisik ikan? Atau D. Bagaimana cara ikan berkembang biak? Coba yang mana jawabannya? Oke, kita bahas. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat tersebut menyebutkan bahwa ikan memiliki tulang belakang dan insang. Anggota badan tersebut merupakan salah satu ciri ikan yang berbeda dengan hewan lain. Jadi jawabannya yang A. Lah, kalian biasanya kelemahannya itu agak cerobohnya itu di soal di kalimat tanyanya ya. Kalimat tanya yang tepat dengan jawaban yang terdapat pada kalimat pertama. Lah, kalian garis bawahi kalimat pertama. Kalau kalian sudah fokus di kalimat pertama, itu nggak akan sulit lagi. Jadi dia membicarakan tentang apa ciri-ciri ikan. Sistem pernafasan pada manusia merupakan serangkaian proses yang terjadi di dalam tubuh yang melibatkan organ-organ pernafasan yang saling berhubungan. Pernafasan meliputi pengambilan oksigen dari udara, penggunaan oksigen untuk pembakaran makanan yang menghasilkan energi, dan pengeluaran karbon dioksida. Dalam proses pernapasan dibutuhkan oksigen yang mengambil dari udara dan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang akan dikeluarkan tubuh. Bacaannya panjang sekali ya. Oke, pertanyaannya, di mana proses pernafasan manusia berlangsung? Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut adalah A. Terletak di dalam tubuh, B. Terletak di udara sekitar, C. Terletak di organ pernafasan, D. Terletak di luar organ pernafasan. Lah, untuk kelas 5 soal-soal bahasa Indonesia sudah mulai panjang dan rata-rata adalah bacaan. Jadi kalian harus mulai membiasakan diri untuk membaca, memahami bacaan itu juga gitu ya. Jadi nggak cuma membaca tapi juga memahami bacaan itu juga. Kalau bisa juga menganalisis bacaan seperti saat kita mengerjakan soal. Lah, soalnya kan di mana proses pernafasan manusia berlangsung? Di mana berarti ya, kata tanya di mana itu memerlukan jawaban yang berarti tempat. Perhatikan kalimat kedua. Sistem pernafasan pada manusia merupakan serangkaian proses yang terjadi di dalam tubuh yang melibatkan organ-organ pernafasan yang saling berhubungan. Panjang sekali kalimatnya. Lah, dalam kalimat tersebut diinformasikan bahwa pernafasan merupakan proses yang terjadi di dalam tubuh. Jadi jawabannya yang A.
Lanjut, sistem pernafasan pada manusia merupakan serangkaian proses yang terjadi di dalam tubuh yang melibatkan organ-organ pernafasan yang saling berhubungan. Pernafasan meliputi pengambilan oksigen dari udara, penggunaan oksigen untuk pembakaran makanan yang menghasilkan energi, dan pengeluaran karbon dioksida. Dalam proses pernafasan dibutuhkan oksigen yang mengambil dari udara dan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang akan dikeluarkan tubuh. Oke, bacaannya sama ya. Sekarang ke soalnya. Apa yang dibutuhkan dalam proses pernafasan? Lah, jawabannya yang mana? Apa yang dibutuhkan pada proses pernafasan? Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut terdapat pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, atau D keempat. Coba yang mana? Oke, kita keep ya. Sekarang kalian coba amati kalimat nomor 4. Pada kalimat nomor 4 disebutkan bahwa dalam proses pernafasan dibutuhkan oksigen yang diambil dari udara. Jadi jawabannya yang di kalimat keempat. Sedikit tips untuk soal-soal seperti ini. Jadi kalau satu bacaan itu dia memiliki katakanlah 2 sampai 3 pertanyaan atau lebih, kalian amati dulu pertanyaannya apa. Jadi seperti tadi di nomor sebelumnya kan pertanyaannya itu di mana. Terus yang sekarang ini kan apa. Nah, kalian lihat dulu pertanyaannya itu gimana. Selanjutnya kalian ingat-ingat tuh pertanyaannya. Kalau sudah, kalian baca bacaannya. Jadi saat kalian membaca bacaan, kalian sambil mengira-ngira di mana, berarti cari tempat apa, berarti cari sesuatu yang sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi kalian nggak perlu baca 2 kali, ataupun kalau mungkin baca 2 kali itu sekedar memastikan saja gitu. Jadi ini untuk menghemat waktu, lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Ya. Nomor berikutnya masih bacaan yang sama seperti 2 nomor sebelumnya. Kita langsung fokus ke pertanyaan ya. Berdasarkan paragraf tersebut, salah satu aktivitas dalam proses pernafasan adalah A. Pelepasan oksigen ke udara, B. Penghasilan karbon dioksida, C. Penggunaan karbon dioksida, atau D. Pengambilan oksigen dari udara. Lah, tadi kalian amati soalnya. Ini kan tentang aktivitas di proses pernafasan. Kalau kita amati, coba lihat di kalimat ketiga. Kalimat tersebut menyebutkan bahwa proses pernafasan meliputi pengambilan oksigen dari udara, penggunaan oksigen untuk pembakaran makanan yang menghasilkan energi, dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi yang mana? Ya. Ya. Oke, yang D, pengambilan oksigen dari udara. Nomor 5. Arowana merupakan ikan hias yang sudah lama dikenal oleh para hobis ikan hias dan masyarakat umum. Sejak pertengahan tahun 1980-an, arowana mulai dijual oleh pedagang ikan hias di berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu, tren memelihara ikan hias yang dikenal dengan sebutan siluk ini semakin berkembang dan jenis arowana yang dipelihara semakin bervariasi. Kini ada 4 spesies ikan arowana yang dikenal di Asia Tenggara. Oke, soalnya kata tanya yang tepat untuk jawaban pada kalimat kedua adalah A. Apa, B. Kapan, C. Di mana, atau D. Mengapa. Yang mana? Kita meluncur di kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2, sejak pertengahan tahun 1980-an, arowana mulai dijual oleh pedagang ikan hias di berbagai daerah. Lah, dia menunjukkan apa? Tahun, yang itu berarti waktu. Berarti kata tanyanya adalah ya, kapan. Jadi untuk kata tanya yang menanyakan waktu adalah kapan. Selanjutnya IPA. IPA di kelas 5 tema 2 subtema 1 kita akan membahas tentang alat pernafasan manusia dan hewan. Oke, langsung saja ke soal. IPA nomor 1. Aan melihat kecebong di sawah. Alat pernafasan hewan tersebut adalah A. Trakea, B. Insang, C. Paru-paru, atau D. Permukaan kulit. Coba yang mana?
kecebong. Sudah tahu pasti ya. Oke, kita bahas. Lah, kalau bicara tentang kecebong, kita tahu kan tahap perkembangan kata itu dimulai dari telur, kemudian berudu atau kecebong, kemudian kata muda, lanjut kata dewasa. Lah, berudu atau kecebong ini bernafas dengan 3 pasang insang luar yang terdapat di kepala bagian belakang. Dan kalau kata muda dan kata dewasa bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya yang basah. Jadi kalau dalam masih kecebong berarti dia ya yang insang. Ibu ulangi lagi. Jadi berudu itu bernafas dengan 3 pasang insang luar yang terdapat di kepala bagian belakang. Berikutnya, pada saat terbang burung bernafas dengan bantuan A. trakea, B. insang, C. paru-paru, atau D. pundi-pundi udara. Ayo, pada saat terbang burung bernafas dengan, ya, kita keep jawaban kalian ya. Kalian sudah pasti menjawab kan? Yang itu kan? Oke, kita bahas ya. Burung bernafas itu menggunakan paru-paru, ya kan? Lah, selain paru-paru, dia itu bernafas dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara yang digunakan untuk bernafas sewaktu terbang. Jadi saat mengepakkan sayap saat terbang, burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini akan terisi kembali saat burung sedang melayang atau tidak mengepakkan sayapnya, atau saat dia hinggap di suatu tempat. Nah, sementara itu di pilihan lain ada trakea. Trakea kan alat pernafasan serangga. Insang itu ikan. Nah, jadi kalau nggak paru-paru ya pundi-pundi udara. Cuman kalau terbang, burung itu menggunakan pundi-pundi udara. Lanjut, urutan organ pernafasan yang paling dalam yaitu A. tenggorokan, faring, paru-paru, hidung. B. hidung, faring, tenggorokan, paru-paru. C. paru-paru, tenggorokan, faring, hidung. Atau D. faring, paru-paru, hidung, tenggorokan. Yang mana coba? Ini jangan kebalik ya, di soal itu dia pertanyaannya dari yang paling dalam. Berarti yang paling dalam duluan yang ada di pilihan ganda itu yang mana? Itu triknya. Udah tahu kan? Iya itu. Oke, kita keep ya, kita bahas. Secara umum, sistem pernafasan manusia itu terdiri dari organ-organ pernafasan yaitu hidung, faring, tenggorokan, dan paru-paru. Lah, kalau secara letak dari paling dalam, kalian cek aja berarti yang di ujung kata-kata apa istilahnya di paling akhir itu hidung kan, karena yang pertama kan hidung. Cek tuh A dan C yang paling terakhir hidung. Berarti kalau enggak A ya C. Enggak mungkin lah yang dari kita nafas mulai dari paru-paru kan enggak mungkin. Jadi nomor B itu sebenarnya pengecoh kalian kalau kalian enggak teliti gitu kan. Kalau kalian enggak teliti misalkan urutannya itu dari luar itu hidung duluan gitu. Sekarang kan pertanyaannya dari dalam. Berarti kalau enggak yang A, C. Sekarang kita cek bagian awalnya. Yang A itu awalnya tenggorokan, yang C paru-paru. Lah, yang paling dalam yang mana? Jelas lah yang paru-paru. Masa tenggorokannya lebih dalam dari paru-paru? Ya, yang C ya, gitu. Kalaupun kalian tidak hafal dengan urutan, tapi Ibu menyarankan kalian menghafal dan memahami. Kalau bisa sih sambil membayangkan juga urutannya itu di mana. Habis hidung, kemudian apa. Ayo coba apa. Lah itu coba kalian pahami sambil kalian bayangkan, rasakan saat udara masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalkan kalian kelupaan, cara analisisnya kayak itu tadi. Ya, ditrik kayak itu tadi. Selanjutnya, tempat pertukaran gas pada alat pernafasan ikan adalah A. stigma, B. insang, C. filamen, atau D. pundi-pundi udara. Ya, yang manakah tempat pertukaran gasnya? Oke, sudah tahu ya. Pastinya kalau kalian sudah baca buku, tahulah jawabannya. Oke, kita keep jawaban kalian. Sekarang kita bahas.
Kita tahu bahwa ikan itu bernafas dengan menggunakan insang. Iya, betul insang. Tapi pertanyaannya adalah tempat pertukaran gas. Berarti yang mana tuh? Filamen, betul. Yang C. Lanjut. Belahan paru-paru kanan manusia terdiri atas titik-titik gelambir. A2, B3, C4, atau D5. Ya, yang mana? Jadi paru-paru manusia itu punya berapa gelambir? 2, 3, 4, 5? Ya, dijawab. Sudah? Kita keep. Kalau kalian kecepatan bacanya, misalnya bacanya kurang teliti, itu biasanya nanti kalian akan menjawab 5. Jadi belahan paru-paru manusia itu memang ada 5. Tapi soalnya belahan paru-paru kanan lah, kanan itu ada 3, sedang kiri ada 5. Gitu ya. Jadi yang 3, yang B. Berikutnya IPS. IPS kita belajar tentang pekerjaan, macam-macam pekerjaan. Yuk kita langsung ke tanya jawabnya. IPS nomor 1. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor A. Industri, B. Pertanian, C. Perikanan, D. Perdagangan. Yang mana? Kata kuncinya di agraris. Pasti kalian sudah tahu ya. Oke, kita bahas ya. Kalian sembunyikan dulu jawabannya. Ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Benar ya, memang ya. Terus kegiatan ekonomi agraris itu dilakukan dengan memanfaatkan dan mengolah lahan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan yaitu pertanian. Dalam pertanian, lahan digunakan sebagai media tanam. Jadi agraris itu karena kita punya banyak sawah kayak gitu-gitu. Kita punya banyak lahan untuk ditanam. Yang B. Jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat perkotaan adalah A. Pertanian, B. Kehutanan, C. Perdagangan, atau D. Pertambangan. Yang mana? Iya, betul. Yuk kita bahas. Jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat perkotaan itu biasanya perdagangan. Karena ya memang perkotaan itu identik dengan kegiatan perdagangan ya. Terus kalau daerah pedesaan itu biasanya identik dengan kegiatan pertanian. Jelas ya? Next. Contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa pariwisata yang tepat adalah A. Usama bekerja sebagai guide atau pemandu wisata untuk turis asing karena menguasai bahasa asing. B. Billy sebagai pengajar di salah satu sekolah favorit di kota Malang. C. Mahda bekerja mengemudi pesawat terbang sampai ke luar negeri. C. Rafa sebagai pembawa acara di televisi program acara berita. Coba, yang mana yang pariwisata? Mudah sekali ini ya. Kalian tinggal teliti aja bacanya. Oke, kita bahas. Kegiatan ekonomi di bidang jasa yang benar untuk bidang pariwisata itu adalah yang guide, yang A. Guide atau pemandu wisata atau pramu wisata itu bertugas memberikan bantuan, informasi, dan menginterpretasi warisan budaya. Bisa juga sejarah serta tempat-tempat yang unik di daerah tertentu gitu ya. Kalau yang B itu kan guru, dia berarti kegiatan ekonomi di bidang pendidikan. Kalau C pilot itu di bidang transportasi. Kalau yang D itu pembawa acara, dia di bidang komunikasi gitu ya. Salah satu kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan berperan dalam A. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, B. Meningkatkan pendapatan masyarakat, C. Memenuhi kebutuhan industri, atau D. Menyediakan barang murah. Yang mana perdagangan ya? Menyediakan barang murah, iya, dagang juga kayak gitu juga sih, bisa jadi. Yang C memenuhi kebutuhan industri bisa jadi juga. Yang B meningkatkan pendapatan masyarakat bisa jadi juga. Yang A menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, iya benar juga. Jadi untuk soal-soal macam ini tuh butuh ketelitian kalian.
Yang mana kira-kira itu ya? Ya, yang A. Jadi perdagangan itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau kalian menemukan soal yang dirasa jawabannya itu benar semua atau banyak apa ya, agak sulit membedakan mana yang benar, kalian harus mengulang pilihan itu sampai benar-benar serak mana yang benar ya. Usaha pada sektor jasa dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satu contoh profesi yang ada di bidang komunikasi: A. Montir, B. Kasir, C. Wartawan, atau D. Pramugari. Yang manakah yang merupakan komunikasi? Montir? Montir ini jasa juga, tapi dia kan benerin gitu, benerin mobil, sepeda gitu. Kasir dia di apa ya, keuangan ya. Wartawan dia menyampaikan berita. Bisa jadi ya, tapi kita cek dulu. Pramugari melayani di pesawat terbang. Jadi yang benar yang C, iya. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. Di SBDP tema 2 subtema 1 kita membahas tentang materi diatonis mayor dan diatonis minor. Ya, sekarang kita ke latihan soal. Nomor 1. Lagu yang dinyanyikan dengan riang gembira dan bersemangat biasanya menggunakan tangga nada A minor, B mayor, C pentatonik, atau D diatonik. Jadi untuk kelas 5 kita belajar tentang minor dan mayor. Kalau lagunya riang gembira berarti dia ya mayor. Kalau yang minor biasanya dia lagu-lagu yang sedih. Jadi yang benar yang mayor ya. Diingat-ingat mayor itu yang gembira, semangat kayak gitu. Kebalikannya minor dia yang agak lambat, yang sedih. Tangga nada diatonik terdiri atas titik-titik nada A5, B6, C7, D8. Jawabannya yang ya. Lah, tangga nada diatonik itu dia memiliki 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Kalau yang pentatonik dia itu ada 5. Ya, jadi kalau diatonik dia ada 7 ya, yang C. Nada-nada berikut yang disebut tangga nada diatonik. Yang A, do, re, mi, fa, sol, la, si. B, do, mi, re, mi, sol, fa, la, do. Yang C, do, si, do, sol, do, mi. D, mi, fa, sol, si, do. Yang mana? Seperti yang Ibu bahas tadi sebelumnya, kalau diatonik itu 7 nada. Berarti yang do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang A. Nah, urutan tangga nada mayor diawali dengan nada A, re, B, la, C, si, D, do. Yang mana? Untuk tangga nada mayor, yang mana? Ya, betul, yang do. Jadi untuk tangga nada mayor itu biasanya diawali dengan nada do. Sedang minor dia biasanya diawali dengan tangga nada la. Selanjutnya, dalam tangga nada do sama dengan G, nada sol sama dengan nada titik-titik pada alat musik melodi. A, G, B, C, C, fis, atau D, D. Jawabannya yang mana? Lah, untuk menjawab ini kita akan membuat tulisan dulu. Kita coba urutkan ya. Dari kan itu do sama dengan G. Jadi kalian bikin do, re, mi, fa, sol, la, si. Do itu tadi. Kemudian di bawahnya kalian dari G. G, A, B, C. D, V, sama G. Nah, sekarang yang dia itu kan sol, yang ditanyain itu kan sol. Sol itu 5. 5 itu dia lurusnya dengan D. Nah, gitu caranya ya. Jadi kalian mengurutkan. Mengurutkan dulu, terus kalian cari mana yang lurusnya, mana yang sesuai. Itu yang D. Gitu.
Oke, sekian latihan soal hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.